Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Alia Indriani, kelas manajemen C. Di sini saya akan memberikan sedikit penjelasan mengenai mata kuliah ekonomi manajerial untuk memenuhi tugas video dari dosen pengampu saya, yaitu Ibu Irianti SPD MPD. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu oligopoli. Oligopoli adalah struktur pasar di mana beberapa perusahaan besar mendominasi pasar dan memiliki pengaruh signifikan terhadap harga dan output. Karakteristik oligopoli. Yang pertama, sedikit penjualan. Oligopoli ditandai dengan beberapa perusahaan besar yang mendominasi pasar. Yang kedua, produk yang dijual. Produk yang dijual dapat homogen atau sama, atau diferensi, atau berbeda. Yang ketiga, pengaruh besar. Perusahaan oligopoli memiliki pengaruh besar terhadap harga dan output di pasar. Yang keempat, interaksi strategi. Perusahaan oligopoli seringkali melakukan interaksi strategi untuk meningkatkan posisi pasar mereka. Model-model oligopoli. Yang pertama, model Carnot. Model ini mengasumsi bahwa perusahaan bersaing dalam jumlah output yang dihasilkan. Setiap perusahaan menentukan output yang optimal berdasarkan output yang dihasilkan oleh perusahaan lain. Yang kedua, model Bertrand. Model ini mengasumsi bahwa perusahaan bersaing dalam harga produk. Setiap perusahaan memiliki harga yang optimal berdasarkan harga yang ditentukan oleh perusahaan lain. Yang ketiga, model Starkville. Model ini mengasumsi bahwa perusahaan pemimpin menentukan output atau harga terlebih dahulu, diikuti oleh perusahaan pengikut. Perusahaan pemimpin memiliki keunggulan dalam menentukan strategi pasar. Konsentrasi pasar. Yang pertama, rasio konsentrasi atau CR. Mengukur tingkat konsentrasi pasar dengan menghitung pangsa pasar dari beberapa perusahaan terbesar. Yang kedua, indeks Herfindahl-Hirschman atau HHI. Mengukur konsentrasi pasar dengan menghitung jumlah kuadrat pangsa pasar dari sebuah perusahaan di pasar. Dengan demikian, oligopoli dapat mempengaruhi harga output dan persaingan di pasar. Perusahaan oligopoli harus mempertimbangkan strategi yang tepat untuk meningkatkan pasar mereka dan menghadapi persaingan dari perusahaan lain. Contoh kasus oligopoli di Indonesia. Yang pertama, industri telepon seluler. Di Indonesia, industri telepon seluler didominasi oleh beberapa perusahaan besar seperti Telkomsel, Indosat, dan XL Exita. 2. Industri minyak dan gas. Pertamina dan beberapa perusahaan besar lainnya mendominasi pasar minyak dan gas di Indonesia. Yang ketiga, industri semen. Semen Indonesia dan beberapa perusahaan besar lainnya mendominasi pasar semen di Indonesia. Contoh kasus oligopoli di luar negeri. Yang pertama, industri pesawat terbang. Boeing dan Airbus mendominasi pasar pesawat terbang komersial di dunia. Yang kedua, industri otomotif. Toyota, Volkswagen, dan General Motors adalah beberapa contoh perusahaan besar yang mendominasi pasar otomotif di dunia. Yang ketiga, industri teknologi seperti Google, Apple, dan Microsoft mendominasi pasar teknologi informasi dan komunikasi. Dalam kasus-kasus tersebut, perusahaan-perusahaan besar memiliki pengaruh signifikan terhadap harga dan output di pasar, serta seringkali melakukan interaksi strategi untuk meningkatkan posisi pasar mereka. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan pada tugas kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.